Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman semuanya yang lagi nonton video ini. Oke, baik, di kesempatan kali ini seperti yang teman-teman lihat, di depan kalian ini adalah tanaman stroberi saya yang memang lagi sangat-sangat subur sekali dan mereka sudah banyak sekali mengeluarkan sulur. Nah, jadi setelah mereka ini mengeluarkan sulur seperti ini harus ada perhatian khusus dari kita pemilik tanaman, karena memang ini harus segera kita kasih media tanam supaya menjadi anakan seperti ini. Nah, jadi ini adalah anakan dari si induknya. Jadi ini adalah induknya si ini. Ini kita namakan aja si A, terus punya anak si B. Dan sekarang si B sudah dewasa dan dia sudah mengeluarkan banyak sulur. Tuh. Dan dia sudah mengeluarkan si C. Nah, jadi nanti setelah dia ini kita tanam dan tumbuh, ini baru nanti saya bakal potong sulurnya. Ini dia masih beradu dengan induknya, teman-teman. Masih belum saya potong. Nah, begitu juga dengan ini. Ini saya kemarin menempatkannya itu di area yang kurang cahaya sinar matahari. Akan tetapi tidak ada perkembangan apapun. Saya meletakkannya di sudut situ. Itu cuma sedikit saja kena matahari. Jadi saya, karena posisi di sini sudah agak renggang tanamannya, jadi saya geserkan ke sini. Jadi nggak lama di sini, hampir 2 minggu, maka mereka mengeluarkan banyak sekali sulur. Hampir semua induknya itu sudah mengeluarkan sulur, dan sekarang anakannya juga sudah mengeluarkan anakan yang baru. Contohnya lagi seperti ini. Ini adalah si A, induk pertama. Dia mengeluarkan sulur induk B. Ini dia. Dan si B ini juga sudah mengeluarkan sulur dan sudah tumbuh seperti ini. Oke, baik, di kesempatan kali ini saya bakal ngasih tahu buat teman-teman semuanya bagaimana cara menanam sulur yang baik. Nah, jadi ini ada beberapa polybag ataupun pot yang sudah saya sediakan dengan media tanam full. Jadi kenapa media tanamnya full? Karena nantinya ini nggak bakal saya pindah lagi. Jadi untuk penanamannya nanti bakal saya kasih tahu. Dan ini adalah media tanam yang saya pakai itu sekam mentah, sedikit sedikit pasir bangunan dan kotoran hewan. Saya tidak memakai tanah karena memang tanah di sini agak kurang bagus, jadi saya pakai pasir bangunan saja. Karena untuk tanaman stroberi dia itu juga tidak suka dengan kelembapan yang berlebihan. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman punya tanah yang bagus, boleh pakai tanah aja dicampur dengan kotoran hewan sedikit aja, itu juga sangat-sangat boleh sekali. Oke, langsung saja kita ke proses pemindahan sulurnya. Nah, teman-teman, jadi di sini saya tidak ada tusuk gigi. Jadi saya memakai kawat ikat ini saja. Ini cara potongnya gimana sih? Ini kan. Nah, jadi gunanya itu untuk kita menjepit si batang baru itu. Aduh. Oke. Kalau misalkan teman-teman nggak punya kawat kayak gini tuh boleh pakai tusuk gigi juga boleh. Terus juga boleh pakai yang ikat rambut, bukan ikat rambut sih, yang buat rambut itu loh teman-teman, kan ada. Oke, ini sudah. Saya cuman dapat 5 aja. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Ini adalah media tanam yang sudah saya sediakan. Oke, kita naikkan sedikit. Dan ini adalah sulurnya. Jadi si sulur ini langsung kita tempatkan di dalam pot. Ingat teman-teman, jangan menempatkan di tengah-tengah. Kak, kenapa sih nggak boleh menempatkan di tengah-tengah? Karena kalau misalkan dia nanti berbuah, buahnya itu bakal di sini. Jadi buahnya itu bakal terkontaminasi dengan media tanam. Jadi kita nanamnya itu di sini, di area samping. Jadi kalau misalkan dia tuh berbuah, dia tuh buahnya bakal jatuh ke bawah. Dan ingat,
nanti sulur pas dipotong ini harus ke dalam, berarti kita harus nanamnya seperti ini. Nah seperti ini, jadi sulur, jadi kalau misalkan dia berbuah itu sebelah sini, bukan sebelah sini. Oke, langsung saja kita sedikit menggali, nggak usah terlalu dalam, karena memang nanti dia ini si sudut ini kalau misalkan sudah ada tanahnya walaupun sedikit, dia tuh sudah mengeluarkan akarnya, dia bakal mencari akar sendiri. Nah seperti ini aja, dan ini gunanya penjepit ini. Nah jadi kita jepit seperti ini aja. Tuh, nampak gak sih? Coba saya perdekatkan. Nah jadi itulah gunanya penjepit, supaya dia ini tidak lari-lari kemana-mana. Oke, coba dipraktekin untuk yang kedua kali. Nah kalau misalkan kejadian seperti ini, dia masih kecil tapi sudah mengeluarkan sulur seperti ini, nggak apa-apa, kita biarkan si sulur ini ke tanah aja sampai dia juga sudah membentuk daun seperti ini. Baru nanti kita kasih media tanam yang baru seperti yang kita lakukan ini ya. Oke, nah ini juga sudah mengeluarkan media, sudah mengeluarkan sulur-sulur yang baru, padahal ini masih anakan. Nah teman-teman, jadi sulurnya ini boleh tidak dipotong begini dia. Ini kan indukan A, anggapannya ini induknya ada namanya, misalkan namanya Kak Baby, anggap aja ini Kak Baby ya. Terus Kak Baby punya anak 1, 2, dan ini untuk selanjutnya 3. Jadi kalau sampai 3 langsung kita praktek. Nah seperti ini. Jadi ini anak Kak Baby yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini nggak apa-apa nggak dipotong sulurnya. Tapi apabila nanti tanaman ini yang ketiga dia sudah mengeluarkan sulurnya, itu jangan dipakai. Jadi teman-teman kalau sudah kayak gini, ini kan nanti sulurnya ini besar dan tumbuh seperti ini, sudah teman-teman tanam seperti ini potong. Karena cukup sampai 3 keturunan aja. Karena kalau 4 keturunan itu nanti bakal agak sedikit berbeda ceritanya ya. Oke, jadi ini Kak Baby nunggu si anakan yang ketiga tumbuh daun seperti ini, Kak Baby tanam, langsung Kak Baby potong di sini. Dan itu hitungannya seperti ini lagi teman-teman. Ini nanti jadi Kak Baby, anggap aja ini Kak Baby jadi nenek di sini, ini jadi Kak Baby. Jadi Kak Baby kan punya anak lagi 1, 2, 3. Baru potong. Nah seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk beberapa tanam lagi. Ini maaf agak sedikit goyang-goyang. Nah ini agak sedikit pendek sulurnya, tapi nggak apa-apa, kita dekatkan dia. Sebenarnya ini walaupun kita tidak gali nggak apa-apa, asal dia kena aja seperti ini sedikit, itu udah cukup aman. Tapi ini rada susah nih ya, karena sulurnya pendek. Kita belokkan aja sedikit, kita tekan kayak gini sedikit aja. Nah, ini nggak apa-apa, nanti dia bakal bangun sendiri. Kita cek lagi mana sulur-sulur yang sudah memanjang biar kita. Nah ini masih kecil, jadi nggak usah dulu. Ini ada yang sudah besar, nanti kita ganti sama pot di situ. Ini kenapa seperti ini, berabe ya. Nah ini kayaknya nih dia tumbuh sendiri teman-teman. Jadi Kak Baby nggak memperhatikan, jadi sulurnya itu main ke rumah orang. Nah seperti ini. Jadi dia bakal mencari sendiri, yang padahal ini adalah anaknya si ini, tapi yang pot yang sini juga sudah menjalar ke situ. Jadi teman-teman kalau misalkan punya pohon stroberi itu harus benar-benar dicek tingkat apabila dia terkena cahaya sinar matahari. Teman-teman harus mengecek paling tidak 2 minggu sekali, karena memang dia bakal mengeluarkan sulur. Jangan sampai kejadian kayak gini tadi nih, dia mengambil, karena dia bakal jalan sendiri teman-teman. Oke, kita kasih lagi. Nah caranya seperti ini.
Jadi tinggal kita nancepin aja, alhamdulillah dia bakal tumbuh seperti itu ya. Nah teman-teman, sampai di sini saja sedikit berbagi tentang sulur-sulur stroberi. Semoga teman-teman mengerti. Kalau misalkan tidak mengerti, teman-teman boleh langsung main ke kolom komentar, nanti bakal saya jawab satu persatu. Maaf kalau misalkan saya ngomongnya agak belepotan. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.